Sabolgente e arriva McTominay! Spaccata! Un gol che profuma di... Manchester United kembali berburu ujung tombak. Dan kali ini, dua nama mencuat sebagai kandidat utama. Ollie Watkins dari Aston Villa dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Keduanya tajam, keduanya menjanjikan. Tapi, siapa yang paling cocok mengisi skema milik Ruben Amorim? Situasi transfer MU. Waktu terus berjalan, dan jendela transfer perlahan mulai menutup. Manchester United sadar, mereka butuh penyerang baru, tapi langkah itu tak bisa gegabah. Mereka harus menyesuaikan anggaran, menjual pemain tak terpakai, dan yang terpenting, memilih striker yang benar-benar cocok dalam sistem. Nama pertama, Ollie Watkins, top skor Aston Villa musim lalu. 16 gol dicetaknya di Premier League. Tajam sudah pasti, tapi mahal. Aston Villa memasang harga tinggi. 60 juta pound tak mau diturunkan. Usia 29 tahun juga jadi pertimbangan, apalagi Villa ogah menjual. Nama kedua, Benjamin Sesko, bocah 21 tahun asal Slovenia. 13 gol di Bundesliga bersama Leipzig. Tapi jangan terkecoh oleh usianya. Sesko sudah dilirik banyak klub besar. Newcastle jadi pesaing kuat MU dalam perburuan ini. Ketidakpastian di lini depan. Sementara itu di Old Trafford, masalah di lini depan belum kunjung terpecahkan. Rasmus Højlund tetap jadi pilihan utama, tapi musim lalu hanya 10 gol dari 52 laga. Angka yang jelas belum cukup untuk klub sekelas Manchester United. Di pramusim, masih nihil gol. Bahkan satu peluang besar kontra West Ham gagal ia manfaatkan. Sang pelatih, Ruben Amorim, tampak kecewa. Sinyal kuat bahwa ketajaman sang striker masih diragukan. United memang sudah kedatangan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Tapi keduanya lebih cocok bermain di belakang striker, bukan sebagai penyerang murni. Gaya bermain and kecocokan. Lalu siapa yang lebih cocok untuk Amorim? Mari kita bahas. Ollie Watkins, tipikal striker modern. Cerdas membuka ruang, tajam di depan gawang, dan piawai memberi assist. Namun Watkins bukan penyerang yang kuat dalam duel udara. Ia mengandalkan kecepatan dan pergerakan tanpa bola. Di sisi lain, Benjamin Sesko menawarkan paket berbeda. Tinggi menjulang, kuat dalam duel fisik, bisa jadi target man, dan nyaman bermain membelakangi gawang. Jika Amorim ingin penyerang yang bisa menahan bola, menarik bek lawan, dan menciptakan ruang bagi second line, maka Sesko adalah jawabannya. Namun Leipzig memasang harga tak main-main, 87 juta pound. Angka yang bikin pusing kepala manajemen MU. Sabolgente e arriva McTominay! Spaccata! Skema Amorim dan kebutuhan taktik. Dalam skema Ruben Amorim, striker bukan sekadar pencetak gol. Ia harus jadi pemantul, pembuka ruang, sekaligus penyambung antar lini. Dalam hal ini, keduanya punya potensi. Watkins dengan pengalaman Premier League tahu bagaimana menghadapi intensitas liga. Sementara Sesko, meski lebih muda, punya fleksibilitas dan potensi jangka panjang yang luar biasa. Tapi Amorim juga memberi kode. Ia ingin pemain yang sudah paham Premier League. Dan itulah keunggulan utama Watkins dibanding Sesko. Namun untuk bergerak, MU harus membereskan hal lain dulu. Pemain-pemain seperti Sancho, Garnacho, Anthony, bahkan Tyrell Malacia belum jelas masa depannya. Mereka tak ikut tur pramusim ke Amerika. Dan itu jadi sinyal bahwa mereka bukan bagian dari rencana utama, tapi belum ada yang terjual. Anggaran pun masih tersandera. Total belanja MU sejauh ini hampir menyentuh 130 juta pound untuk Cunha, Mbeumo, dan Diego Leon. Tapi satu pun bukan striker murni. Artinya, jika ingin mendatangkan Watkins atau Sesko,
United harus cepat membereskan penjualan pemain. Pertanyaannya kembali ke awal. Siapa striker ideal untuk skema Amorim? Watkins unggul pengalaman, tajam, dan sudah terbukti di Premier League. Tapi usianya mendekati 30, dan harganya terlalu tinggi untuk jangka pendek. Šeško? Muda, kuat, komplet, tapi mahal, dan belum teruji di Premier League. Dua pilihan, dua risiko. Amorim butuh penyerang yang bisa jadi fondasi sistem barunya. Bukan hanya pencetak gol, tapi penggerak lini depan. Waktu terus berjalan, dan keputusan harus segera diambil. Karena jika terlalu lama menunggu, bukan hanya striker incaran yang hilang, tapi juga momentum membangun kembali kejayaan Setan Merah. Manchester United di ujung deadline dihadapkan pada pertanyaan penting. Watkins atau Šeško? Masa depan klub bisa saja ditentukan dari jawaban ini. Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.